Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kembali lagi kita akan belajar mempelajari buku sekolah sahabat kita di hari Selasa tanggal 25 Mei yang memiliki judul Tanda Perjanjian. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita memperhatikan di depan gereja kita ini ada sebuah tanda yang memiliki arti tidak boleh membunyikan klakson bagi para pengendara ketika melewati gereja ini. Oleh karena di gereja ini sedang mengadakan acara peribadatan. Dan selama tanda itu masih dipesankan, masih dipajang di depan gereja kita, artinya tanda itu masih berlaku. Tapi bagaimana jikalau tanda itu sudah tidak ada? Berbeda dengan tanda perjanjian yang Tuhan maksud di dalam pelajaran kita pada hari ini. Apa yang Tuhan maksudkan tanda perjanjian itu? Sebelum kita belajar jauh lebih dalam, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami kembali ingin mempelajari buku sekolah sahabat-Mu di hari Selasa. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan boleh kami pahami apa yang Engkau maksudkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Jadi tanda perjanjian yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel, kita boleh baca di dalam Keluaran 31 ayatnya yang ke-16 dan juga yang ke-17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi pelajaran di hari Selasa ini menjelaskan bahwa Israel harus merayakan hari Sabat secara turun-temurun karena hari Sabat menjadi perjanjian kekal. Sejak kapan perjanjian itu kekal? Sejak penciptaan hingga manusia kembali bersama Tuhan di surga. Dan perjanjian kekal itu dibuat antara Allah dan manusia Israel. Sabat menjadi peringatan untuk selama-lamanya bahwa Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Ia berhenti dari segala pekerjaan mencipta. Jadi Bapak Ibu, sudah sangat jelas dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa pada hari ke-7 Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Selama 6 hari lamanya Allah bekerja untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun, karena ini sudah mutlak, oleh karena firman Allah sendiri yang mengatakan. Dan hari Sabat bukanlah sebuah simbol penciptaan maupun perjanjian, melainkan hari Sabat adalah tanda penciptaan dan perjanjian Allah baik dengan manusia maupun Israel secara khusus. Ada sebanyak 4 kali Alkitab menegaskan bahwa Sabat adalah tanda. Itu terdapat di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-13 dan 17. Begitu juga di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 dan ke-20. Tanda berfungsi sebagai tanda luar atau tanda benda
atau keadaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang pasti. Hal ini menakjubkan tentang hari Sabat, sebagaimana tanda perjanjian kasih karunia Allah adalah bahwa selama berabad-abad orang Yahudi telah memahami hari Sabat sebagai tanda penebusan Mesianik. Jadi hari Sabat ini bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi. Bahkan hari Sabat ini sudah ada sebelum bangsa Yahudi ada. Saya memiliki perkataan yang bisa dibilang sangat ekstrim, oleh karena bagaimana jikalau manusia tidak beribadah pada hari Sabat? Apakah itu menyembah Allah yang sama atau berbeda? Tetapi yang dikatakan di dalam kitab Keluaran tersebut tadi, di dalam kitab Keluaran 31 ayat yang ke-16 dan 17, bahwa menjelaskan di sana hari ketujuh ialah hari perhentian, yaitu hari Sabat. Maka Sabat penciptaan, penebusan, dan perjanjian dasarnya sama, yaitu kasih karunia. Keempat-empatnya berkaitan satu sama lain. Jadi Sabat menjadi tanda penciptaan, penebusan, dan perjanjian. Sabat bukan tanda keselamatan oleh perbuatan, tapi tanda kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Pelajaran hari Selasa ini sangat menegur kita kembali, oleh karena mungkin kita seringkali berbicara mengenai hari Sabat, bahkan kita mempraktekannya. Tetapi perlu kita ingat kembali Bapak Ibu, kita harus mengerti arti kata Sabat. Jangan hanya sekedar formalitas kita pergi ke gereja, tetapi kita tetap masih melakukan aktivitas di luar pada hari Sabat. Dan di pelajaran hari Selasa ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa tanda perjanjian itu akan terus tetap kita pegang sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Pelajaran yang sangat menarik. Sekian pelajaran yang boleh kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.